melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Aurazaki At-Tarik dengan NIM akhir 056 dari kelas 1C TKI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang integral berupa definisinya, jenisnya, dan metodenya, serta contoh soal dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu kita kulik dulu definisi dari integral. Integral sendiri adalah konsep yang digunakan untuk menghitung akumulasi atau jumlah total dari suatu fungsi dalam interval tertentu. Integral juga dapat dianggap sebagai kebalikan dari turunan atau diferensial. Integral terdiri dari dua jenis, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu sendiri adalah antiturunan dari suatu fungsi yang hasilnya berupa fungsi baru ditambah konstanta integrasi, di mana integral tak tentu ini tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Sedangkan integral tentu kebalikan dari integral tak tentu, di mana integral tentu ini memiliki batas atas dan batas bawah yang secara geometris mempresentasikan luas di bawah kurva fungsi fx pada interval AB. Saya akan menjelaskan contoh soal untuk jenis integral tak tentu. Bentuk umum jenis integral tak tentu sendiri seperti ini. Adapun rumus dari integral tak tentu ini yaitu integral dari ax pangkat n dx. Rumusnya itu a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Biar lebih paham lagi, kita ambil contoh yang sederhana, yaitu 4x pangkat 2. Integral dari 4x pangkat 2 yaitu 4 per 2 tambah 1 sesuai rumus, n nya di sini sama dengan 2, pangkat 2 tambah 1 tambah c. Jadi 4 per 3x pangkat 3 tambah c. Jadi integral tak tentu dari 4x pangkat 2 yaitu 4 per 3x pangkat 3 tambah c. Itu tadi contoh yang paling sederhana dari integral tak tentu. Untuk lebih memahaminya, kita mencoba contoh yang lainnya. Di sini sudah ada soal, mari kita coba kerja. Integral dari 3x pangkat 2 ditambah 2x tambah 5 dx. Untuk mengerjakannya, pertama-tama agar mudah kita pisahkan dulu setiap integralnya. Integral 3x pangkat 2 tambah integral 2x tambah integral 5. Kita kerjakan dulu yang ini menggunakan rumus yang paling dasar tadi, dimana 3 per n tambah 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 2 per 1 tambah 1 x 1 tambah 1 tambah untuk ini ada rumus ada konsep dasar dari integral sendiri, dimana langsung menjadi 5x. 3 per 3x pangkat 3 ditambah 2 per 2x pangkat 2 ditambah 5x tambah c. Jadi integral dari 3x pangkat 2
ditambah 2x tambah 5 dx adalah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 tambah 5x ditambah c. Berikut untuk contoh soal dari integral tentu, di mana integral tentu ini memiliki atas batas dan atas bawah. Untuk bentuk umum dari integral tentu yaitu seperti ini. Untuk rumus dasarnya yaitu seperti ini. Agar memahaminya lebih lanjut, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Integral dari 6x pangkat 2 dx yang memiliki atas 2 dan 1. Pertama-tama kita integralkan dulu fungsi fx ini, dimana integral dari 6x pangkat 2 yaitu 6 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 dengan batas 2 dan 1. 6 per 3 x pangkat 3. 6 per 3 itu 2x pangkat 3. Kita masukkan ke rumus ini. Jadi 2, b nya itu 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 2 kali a nya 1 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, jadi 2 dikali 8 dikurang 2 pangkat 2 kali 1 itu 2 kali 8 itu 16 dikurang 2, 16 dikurang 2 sama dengan 14, jadi hasilnya 14. Untuk integral tentu sendiri memiliki sifat-sifat sendiri. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada soal jika integral dengan batas 4 dan 1 sama dengan 5. Hitung integral dengan batas 1 dan 4. Untuk soal ini ada sifat-sifat tersendiri, yaitu dimana integral b a fungsi fx dx hasilnya sama dengan minus dari integral integral a dan b fx dx. Jadi hasil dari integralnya ini langsung saja kita tuliskan minus 5. Untuk sifat yang berikutnya, diketahui integral dari 6 2fx dx sama dengan 8 dan integral dari 8 6fx dx sama dengan minus 3. Hitung integral 8 2fx dx. Untuk soal ini kita menggunakan sifat integral, yaitu integral b a fx dx ditambah integral c b fx dx sama dengan integral dari c a fx dx. Jadi di sini b nya mati ya, jadi langsung saja kita matikan ini 6 sama 6. Jadi untuk hasil dari integral dari 82 fx dx sama dengan 8 ditambah minus 3 sama dengan 5. Berikutnya ada metode integral. Integral selain dalam bentuk sederhana terkadang memiliki dua bagian yaitu kompleks dan sederhana. Keterkaitan antara dua bagian tersebut membagi metode integral menjadi dua, yaitu integral substitusi dan integral parsial, di mana integral substitusi ini memiliki hubungan dan integral parsial tidak memiliki hubungan pada suatu fungsi. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita
langsung ke contoh soalnya. Berikut ada contoh soal dari integral substitusi. Integral 2x dikali x pangkat 2 tambah 1 pangkat 3 dx. Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu kita tentukan dulu u-nya. Misal u-nya ini sama dengan x pangkat 2 tambah 1, maka turunan dari du sama dengan 2x dx. Integral substitusi tadi dimana dia itu memiliki hubungan, dimana 2x sama dx ini memiliki hubungan, jadi kita ubah bentuknya menjadi u dikali du. Kita masukkan sama dengan u pangkat 3 dikali du. Kita integralkan u pangkat 3 ini sama dengan u per 3 tambah 1 pangkat 3 tambah 1 ditambah c. Integral dari du adalah c. U pangkat 4 per 4 ditambah c. Kita masukkan u nya tadi x pangkat 2 tambah 1 pangkat 4 per 4 tambah c. Jadi hasil dari integral substitusi dari 2x x pangkat 2 tambah 1 pangkat 3 dx adalah x pangkat 2 tambah 1 pangkat 4 per 4 tambah c. Berikut ada contoh soal dari integral parsial, yaitu integral dari x pangkat 2 cos x pangkat 3 ditambah 2 dx. Pertama-tama kita tentukan dulu u-nya. Misalkan u-nya sama dengan x pangkat 3 ditambah 2, maka du-nya sama dengan 3x pangkat 2 3x pangkat 2 dx. Maka du per 3 sama dengan x pangkat 2 dx. X pangkat 2 ini sama x pangkat 2 dx ini sama dengan ini. Jadi maka bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Cos u du per 3. Maka ini per 3 pindah keluar menjadi 1 per 3 integral cos u du sepertiga. Integral dari cos u adalah sin u. Integral dari du adalah c. Kita substitusi u nya tadi sama dengan sepertiga sin u nya sama dengan x pangkat 3 ditambah 2 ditambah c. Jadi hasilnya adalah sepertiga sin x pangkat 3 tambah 2 ditambah c. Berikut ada contoh soal integral parsial. Integral parsial ini bentuknya tak beraturan ya. Untuk menyelesaikannya yaitu seperti ini. 4x tambah 3 per x tambah 1 x kurang 2 sama dengan ini rumusnya, x tambah 1 ditambah b. Kita misalkan b x kurang 2, maka 4x tambah 3 sama dengan a dikali x kurang 2 ditambah b dikali x tambah 1. Kita kali masuk maka menjadi ax kurang 2a ditambah bx tambah b. Maka 4x tambah 3 sama dengan a ditambah bx ditambah min 2a ditambah b. Kita substitusi masuk, a ditambah b sama dengan 4 min 2a ditambah b sama dengan 3. A sama dengan 4 dikurang b. Kita kasih masuk ke dalam persamaan ini. Min 2 a nya sama dengan 4 dikurang b sama dengan ditambah b
ditambah B sama dengan 3. Kita kali masuk, min 2 kali 4 itu minus 8 dikali minus 2 dikali minus B ditambah 2B ditambah B sama dengan 3. Minus 8 ditambah 2B tambah B sama dengan 3B sama dengan 3. Kita pindah ruas, 3B ini jadi positif, 3 tambah 8 sama dengan 11, B sama dengan 11/3. Kita kasih masuk ke dalam persamaan ini. A sama dengan 4 kurang B, A sama dengan 4 dikurang B nya 11/3, 11/3. Jadi A sama dengan 1/3. Jadi untuk hasil akhirnya itu, maka bentuk hasil akhirnya akan menjadi 1/3 ln x tambah 1 ditambah 11/3 ln x kurang 2. Ini hasil akhir ditambah C. Berikutnya ada aplikasi integral. Dalam proses teknik kimia, aplikasi integral sendiri banyak digunakan untuk membantu proses kimia di industri, yaitu sebagai berikut. Perhitungan laju aliran massa. Dalam sistem perpindahan zat, integral digunakan untuk menghitung massa total yang melewati suatu penampang. Ada juga difusi dan perpindahan massa. Dalam perpindahan massa, integral digunakan untuk menghitung distribusi konsentrasi berdasarkan hukum Fick. Ada juga perhitungan volume reaktor. Dalam reaktor kimia, integral sering digunakan untuk menghitung volume reaktor berdasarkan laju reaksi dan konversi. Ada juga perhitungan energi dalam sistem termal. Energi yang ditransfer ke sistem dapat dihitung menggunakan integral jika kapasitas panas bergantung pada suhu. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan ke contoh soal. Berikut ada contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika koefisien difusi suatu zat adalah D sama dengan 0,02 meter kuadrat per sekon dan gradien konsentrasi adalah dC/dx sama dengan minus 0,5 mol per m⁴, maka laju difusi massa J adalah, untuk rumusnya yaitu J sama dengan minus D dikali dC/dx. Di sini semuanya sudah diketahui, maka langsung saja kita kasih masuk ke dalam rumus. D nya itu 0,02, jadi minus 0,02 meter kuadrat per sekon dikali dC/dx nya itu minus 0,5 mol meter pangkat 4. 0,02 dikali minus 0,02 dikali minus 0,5 itu sama dengan 0,01 mol per meter mati meter kuadrat per sekon. Jadi hasil akhirnya adalah, jadi laju difusi massanya adalah 0,01 mol meter kuadrat per sekon. Sekian penjelasan video materi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.